Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa lari Anda? Siapa yang lari? Bos. Tadi kenapa Anda lari? Oke. Kalau lari nggak mungkin lah naik lagi. Kalau lari ya. Iya. Ya, berarti gini sekarang ya. Kita tadi Anda membahas tentang bid'ah dan syirik, kan benar topik yang Anda ingin bahas. Yes. Oke. Tadi Anda syarat sebelum diskusi kan kita memakai dua ilmu saja. Ilmu nahu saraf dan ilmu usul. Itu aja ya. Oke. Gak boleh baca, baca hadisnya, baca. Oke. Coba baca. Tadi Anda suruh baca ya. Saya baca tentang hadis bid'ah dulu. Kita pakai tiga ilmu. Ilmu nahu, saraf, dan coba ilmu baca dulu usul. Hadis, jangan banyak ngomong. Baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. An ummi mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu an qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina haza ma laysa lahu ma laysa minhu. Yang mendengar salah hari. Man Keman cara lah kita baca nak tahu. Okey. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Sudah. Ya, jelas. Ya, baru jelas. Okey. Sekarang saya artikan. Ya. Barang siapa yang mendatangkan, man ahdasa barang siapa yang mendatangkan fi amri. Mengada-ada bukan mendatangkan ya, mengada-ada. Mengada-ada. Boleh di ahdasa itu mengada-ada. Bukan, coba baca dulu. Enggak dulu. Mengada-ada itu mengada-ada. Mengada-ngadakan. Berarti makna daripada ahdasa itu mengada-ngadakan. Bukan. Boleh ditunjukkan kamus. Kitab apa yang kau baca? Hadis Arba'in. Iya, coba baca. Oke. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Baca. Artinya Iya, coba diartikan makna ahdasa tadi, mengada-adakan. Itu kamus mana? Kamus Munawir ataupun kamus apa? Gini dulu, kalau kita diskusi, coba baca dan artikan hadisnya. Memang kalau ada kesilapan langsung dibaca, jangan coba jelaskan, coba apa, enggak, itu enggak akan tersambung kepada hadis itu. Coba jelaskan apa makna hadis itu dan terangkan apa yang mengada-ada atau apa yang diada-adakan dalam urusan agama. Coba jelaskan. Oke. Tadi sudah saya artikan, tapi kamu mengatakan salah. Saya artikan yang mendatangkan ahdasa, tapi kamu mengartikan tadi bahwa itu yang mengada-adakan. Maksudnya saja. Dengar dulu, mendatangkan, mengada-ada, berkolaborasi, semua situ tentang hadis bid'ah. Oke. Coba. Ahdasa itu kalimat apa dulu? Biar enak kita. Ahdasa itu kalimat apa? Ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu. Kalimat. Kalimat apa ahdasa? Udah. Oke. Coba jelaskan. Maka ahdasa itu kalimat apa? Makanya setiap coba bacakan dulu hadisnya. Ahdasa. Biar enak kita bicara dulu. Gini ahdasa aja, itu kalimat apa? Gini aja ya. Udah lanjut ya, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Lanjut. Kan lanjut. Seperti perjanjian kita membahas tiga ilmu saraf, nahu, dan ilmu usul. Oke, saya ulang sekali lagi. Oke. Man ahdasa fi amrina. Dia nggak usah baca kitab di kepala aja, itu hadis tentang perbuatan ibadah. Haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Oke. Saya mengartikan tadi bahwa man ahdasa, barang siapa yang mendatangkan hal baru fi amrina, dalam urusan kami, maksudnya agama,
Ya. Ma laisa minhu, yang tidak ada minhu daripadanya urusan, fahuwa raddun, maka bermula dianya raddun, itu tertolak. Oke? Ya. Contoh. Terima? Contoh. Enggak, terima dulu. Terimalah. Itu akan hadis sahih. Terima, Oke. terima. Contoh. Contoh. Oke. Contoh adalah yang mendatangkan, maka qala al-Imam Asy-Syafi'i, maksud daripada yang mendatangkan adalah yang tidak sesuai dengan syariat. Makna tidak sesuai dengan syariat apa? Yang tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Oke. Sudah. Ya. Habis itu? Maka habis itu masuk pertanyaan yang pertama. Man itu kalimat apa? Secara ilmu nahu. Man. Udah, jelaskanlah. Biar saya dengar nanti akan saya potong apa yang salah. Iya, ini diskusi bukan man. Man itu kalimat apa dulu? Coba jelaskan dulu. Kalimat dulu ada berapa? Enggak, Kalimat sekarang dulu ada ini berapa? yang kita bahas apa? Hah? Oke. Ya. Nah, makanya bahas intinya aja. Maksudnya contoh perbuatan yang mengada-adakan. Contohnya kayak mana? Udah gitu aja, nggak usah ribet gini gitu. Sampai-sampainya nanti apa tahu? Nggak terjelas apa itu bid'ah. Ujungnya nanti sholat enggak, ini enggak. Banyak. Oke? Oke. Makanya Contoh. Dengar dulu. Setiap aku naik ke rumah selalu ngomongnya nggak jelas. Apalagi banyak kali Jawa situ. Kayak mana perbuatan syirik Jawa? Masih kau anggap itu lagi? Biar kami jelasin. Udah, diam dulu biar kami jelasin. Makanya jangan banyak kali cakap. Bahwa maksud daripada bid'ah mungkarah adalah salah satunya adalah tri tauhid, yang mana dalam tri tauhid mengatakan itu, dengar dulu, itu makanya saya belum habis bicara. Sambil ngaji jangan cari uang, ngaji itu ilmu yang dicari. Tri tauhid bid'ah. Siapa yang tri tauhid? Kafir kau tri tauhid. Itu pembagian makna tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Macam apa? Tunjukkan kepada saya dalil daripada Al-Quran dan hadis bahwa ada dalil tentang tri tauhid. Perintah Nabi dan perintah Allah kepada tri tauhid. Uluhiyah apa? Enggak tahu saya. Coba dijelaskan. Jelaskan dalil. Jelaskan dalil. Jangan sambil ngaji kau cari uang. Ngerti? Oke. Masa kau bilang tri tauhid? Siapa yang bilang tri tauhid? Pembagian tauhid lah. Tri tauhid itu kau tanya sama orang kafir, sama orang kufur. Ayah bapak, ayah ibu, ayah anak. Pembagian tauhid. Pembagian tauhid kau bilang tri tauhid. Pembagian makanya kitab itu kau belajar. Ya, jangan sambil baca kitab cari uang. Ya udah, berarti pembagian tauhid tunjukkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Bid'ah mungkarah kau bilang arti tauhid, bukan tahlilan tuh bid'ah mungkarah. Yang dibilang bukan. Tapi kau bilang tadi tri tauhid itu apa kau bilang tadi? Bid'ah mungkarah. Bid'ah mungkarah apa? Bid'ah mungkarah tri tauhid. Macam mana kau tri tauhid? Di mana kau sekolah rupanya? Ya udah. Ditarim apa di? Ya udah gini aja. Tunjukkan. Makanya dengar dulu. Enggak, yang kau bahas itu yang terima cuma kawan-kawanmu. Ya udah tunjukkan pembagian tauhid dalilnya daripada Al-Quran dan hadis. Kan udah aku bilang samamu. Kalau membahas masalah bid'ah, pasti nggak akan kau terima itu. Pasti kau bilang nanti tri tauhid lah. Pokoknya macam lah yang kau nggak terima di otakmu, pasti yang kau tuduh itu Wahabi lah, inilah, itulah. Iya, ya udah dijelaskan saja. Makanya tri tauhid dijelaskan aja. Rugi aku berdebat samamu. Masa kau bilang tri tauhid itu bid'ah mungkarah? Memang tri tauhid itu orang kafir yang ngamali. Di mana ada bid'ah mungkarah itu? Kau bilang pembagian tauhid, oke. Pembagian tauhid itu makna dari tauhid itu sendiri.
uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Bukan sifat 20 ya. Sifat 20 kayak mana sifat 20 itu? Berarti gini dulu. Dari tadi nggak dijawab pertanyaan saya. Kan nggak dijawab. Ya Pertanyaanmu nggak masuk dijawab akal. Contohmu itu nggak masuk akal. Bukannya nggak mau dijawab. Ya udah. Tadi kan kita nih berbicara diskusi kan ilmiah. Bukan diskusi. Tadi pertanyaan. Enggak dengar dulu. Kenapa kau bilang pembagian tauhid itu bid'ah mungkarah? 3 tauhid itu bid'ah mungkarah. Ya udah, biar saya di mana jelaskan. kau dapat itu? Ya Enggak, di mana kau dapat itu? Ya udah, saya jelaskan. Diam ya, saya jelaskan ya. Bukan. Oke. Pak kau Aceh Bang Aman lagi lagi. Diam dulu biar saya jelaskan. Diam dulu. Kan, maksudnya ada mengakai. Masa apa itu kadumpa kah? Ri tauhid na bid'ah mungkarah. Pak kadumpa. Ya. Igo kah jabut hana lagi kah? Hai Kak Imilen aku jelaskan dulu. Kak Imilen. Maksud Pak kadumpa ri tauhid na bid'ah mungkarah kah? Pak kadumpa. Ya, Imilen aku jelaskan dulu. Ya udah, Acika coba kau ngertikan dulu apa itu bid'ah mungkarah. Enggak, jangan dulu. Kenapa kau sebutkan bid'ah mungkarah? Coba kau ngertikan bid'ah mungkarah coba le. Bid'ah mungkarah kau sebut ri tauhid. Sedangkan ri tauhid itu orang kafir yang amali. Kenapa kau bilang ri tauhid? Dari tadi aku ingin jelaskan kau ngep. Makaji ku pegah-pegah. Kapegah abah butuh bila lagi abah baju, bek lagi kan. Ibang apa kacau dah kah le apa pengaur. Anak aku dengar. Diam kau. Mudik aku dengar ceramah, anak aku dengar lagi kan. Udah kau. Gawak gawak lepak rumput aku. Biar ku udah. Maling ni bawa kampung. Berarti tadi ku tanya dalil, kau nggak menunjukkan dalil. Udah pertama. Yang kedua, sekarang ingin ku jelaskan. Oke, diam dulu. Lepak rumput. Diam dulu ya. Tri tauhid kenapa bisa kami mengatakan bahwa itu bid'ah mungkarah? Oke, simak baik. Yang pertama, kenapa tri tauhid itu bid'ah mungkarah? Yang pertama, dia tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, para ulama salaf pun tidak mengajarkan dengan namanya tri tauhid. Yang ketiga, tri tauhid itu baru ada pada masa Ibnu Taimiyah. Lalu tri tauhid itu dalam kitab Afhamut Tauhid dituliskan bahwa orang yang bersyahadat untuk saat ini itu lebih itu lebih syirik daripada orang-orang muslimin yang bersyahadat untuk saat ini. Lalu Abu Lahab itu lebih beriman katanya dalam tri tauhid. Lantas jawabannya adalah kenapa bisa tri tauhid itu bid'ah mungkarah? Dikarenakan yang pertama menyalahi dengan syariat. Apa menyalahi dengan syariat? Bahwa Nabi tidak pernah membagi tri tauhid. Tetap tauhid satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada dibagi kepada dia. Itulah kenapa namanya bid'ah mungkarah kepada tri tauhid. Karena keyakinan itu tidak boleh dibagi-bagi. Oke. Dibantah dan kubantah, datangkan dalil daripada Al-Quran dan hadis dan daripada asar tentang tri tauhid. Silahkan, saya diam. Dengar dulu, okey. Tapi kenapa engkau percaya bahwasanya di hari Senin itu Abu Lahab diringankan siksa nerakanya karena karena dia senang akan lahirnya cucunya dan saat cucunya menegakkan tauhid, maka dia yang pertama memerangi cucunya. Kau kaya alekah kau dengar kena oleh babi. Tapi nya kepakang kepatihnya hidung ku. Oh, maaf, keponakan yang bukan cucu, keponakannya. Kenapa kalian terima hadis maudhu' bukan maudhu' apa? Hadis palsu ya. Oke. Aku buka kitab. Ini ada kitab Hawashi Syarwani ala Tufatul Muhtaj ala Minhaj. Oke. Coba baca. Berarti tadi belum didatangkan dalil tentang masalah
bahwa tauhid dalilnya daripada Al-Quran dan hadis, kan belum didatangkan. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya nih datangkan 2 kitab. Yang pertama kitab Hawashi Charwani ala Tufatul Muhtaj. Yang kedua saya datangkan kitab Mafahim Yajibu Antusahah. Oke. Karena kamu tadi mengatakan ini adalah hadis maudhu, maka harus Anda pertanggungjawabkan hadis maudhu tersebut. Oke. Karena kita ini berbicara ilmiah, oke? Ya, saya suka ini hadis maudhu. Oke. Ini hadisnya. Tunggu Banta baca ya. Oke. Jelaskan bahwa ini hadis maudhu. Oke. Nah, Tunggu Banta baca. Ini. Tafadzal Tunggu Banta bantah bahwa Anda mengatakan ini hadis maudhu. Silahkan dibaca. Oke, Wanda, tafadzal dari sini. Tafadzal Nungku Banta. Atau kalau memang ini nggak nampak nggak apa-apa Nungku Banta. Ini ada kitab satu lagi namanya kitab Tufatul Muhtad. Ini kurikulum kami di daerah Aceh. Coba. Tungku Bantah. Dari sini Tungku Bantah. Coba Tungku Bantah. Tafadzal. Ini jilid yang ke-7 Tungku Bantah. Sab'ah. Juz yang ke-7 Tungku Bantah. Sab'ah. Halaman 497. Cetakan Darul Fikrir. Ini Tungku Bantah baca tentang bahwa hadis ini Anda mengatakan bahwa hadis maudhu. Tafadzal. Sedangkan maudhu itu tidak termasuk dalam hadis. Tafadzal Tungku Bantah. Tungku Bantah. Kitab mah kakak pegat nah. Oh, nggak tahu kitab. Oh, nggak tahu nama kitab. Ya udah, diulang sekali lagi. Coba baca. Ini kitab apa namanya Tungku Bantah? Itu kau baca kitab. Hana sang ku tangan. Hadis pun kau pakai Ya udah. Ini kitab apa namanya Tungku Bantah? Teman yang kepetih makan, kepetih. Ya udah, kalau memang Tungku Bantah Kepetih makan nak keringan nanti ke sana rakat. Kata pura Senin. Ya udah, coba baca dulu biar enak nih. Ini kitab apa? Ini kitab Hawashi Charwani ala Tufatul Muhtad bi Syaril Minhaj. Ya masa dia neraka ana urole. Ada pudan nya masalah gaib ada pudan. Ya udah, dibaca dulu biar anak kita bicara nih. Udah baca mah kita baca Quran sih. Orang yang udah berita dengar berita. Ya udah dibaca dulu. Kalau enggak bisa nih ada yang tulisan yang keras. Ini ada kitab satu lagi, kitab namanya Mafahim Yajibu Antusahah. Kitab orang sakit boleh juga. Ya udah kalau memang Anda bisa mengarang kitab ya udah coba dibaca. Maksud lu pegang kapetihnya hadis bawa saji ke pegang kapetih. Gimana cara ya udah coba dibaca. Kan? Pokoknya yang perang pun kita kepada gudang tauhid. Gimana cara nasi sana neraka? Ya udah, Tungku Bantah baca dulu. Yang hadis sahih yang gejuk dia udah ngerti. Yang amalkan gimana cara? Tungku Bantah tadi mengatakan bahwa ini adalah hadis maudhu, sedangkan maudhu itu bukan hadis, tidak termasuk dalam kategori hadis. Makaji kan hadis, makaji hanya baca kitab. Yang baca lero. Kalau memang Tungku Bantah mengatakan bahwa ini adalah hadis maudhu, Tungku Bantah jelaskan rijalul hadis tersebut bahwa rijalul tersebut tidak mursal. Coba dijelaskan. Kiban tak jelaskan. Paknya masalah gaib Kiban tak jelaskan dah yang oleh. Ya udah hadisnya rijalul hadis jelaskan. Maksud lu truk kenan tapi tak pegah masalah pembagian doa enggak peti. Enggak pegah hanaji. Tapi truk bayang enggak peti.
Gore, hana lumpi le sa boy pegah le bantanyo diskusi ilmiah dua-dua kan. Ada PE ini ada PE mandum Jawa namanya. Mandum Jawa kali ku dengar siro pegah habis, siro pegah Saya Z. Tengku Banta ada mengeluarkan dua kitab. Dua kitab saya keluarkan, tapi satu pun tidak Anda baca dan Anda menuduh bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu. Saya suruh Anda untuk menjelaskan rijalul hadis tersebut. Gini dulu. Kenapa kau nggak percaya itu hadis maudhu? Coba kau jelaskan dulu. Hah? Coba kau jelaskan. Enggak, coba kau jelaskan kenapa kau nggak percaya itu hadis. Dengar dulu. Kenapa kau nggak percaya itu hadis maudhu? Coba kau jelaskan kenapa kau bisa percaya itu hadis. Sedangkan dalil pembagian tauhid, ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat nggak kau percaya. Hah? Oke, dengar komentar. Kenapa saya tidak mengatakan? Karena nggak cocok sama kerjaanmu, nggak cocok. Makanya nggak kau percaya. Karena rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu kena orang syirik itu di situ ada. Orang itu percaya Allah yang menjadikan langit dan bumi. Udah, tapi habis itu ke kuburan minta-minta. Udah. Udah habis. Oke, tadi saya membaca nih Tengku Manta ada namanya kitab Mafahim Yajibu Antum Sah. Kalau cetakan ini halaman 342. Dengar dulu ya. Saya baca. Kenapa engkau percaya itu hadis? Coba kau jelaskan kenapa kau percaya itu hadis. Iya, makanya dengar ya. Oke, dengar. Coba jelaskan. Kultu kata Said Muhammad, kultu hazal khabar rawat wa naqalul jumlah minal a'immatil hadis wa sa'ir masalal al-imam Abdul Razak Zan'ani wal imam Bukhari wal hafidh Ibnu Hajar wal hafidh Ibnu Qasir wal hafidh al-Baihaqi wal hafidh Hasham wal hafidh al-Sahali wal hafidh Baghawi wal Muhammad bin Umar bin Haraki al-Hadrami wa Ashakir wal Amari wa Sa'abani zalik bitafsili insyaallah ta'ala. Maka qultu aku kata ini kabar yang riwayat dan dinakalkan daripada a'imah siapa? Al-Imam Abdul Razak dan Al-Imam Bukhari, Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau semua menukil hadis-hadis ini. Oke, menukil hadis-hadis ini. Iya, saya nunjukkan aja biar kita nggak dusta, biar nanti jangan dikatakan saya dusta. Anda baca sendiri. Oke. Enggak, coba jelaskan. Udah jelaskan aja biar sama-sama paham. Iya, namanya ini hadis yang dinukil daripada Al-Hafidh. Al-Hafidh itu tahu berapa ribu harus dihafal menjadi seorang hafiz? Dengar dulu ya. Ini dengar dulu. Oke. Kok ini dengar dulu? Jawab saya dulu. Tahu berapa hadis baru dipanggil hafiz? Berapa hadis harus syarat hafal menjadi seorang hafiz? Apa? Syarat menjadi seorang hafiz itu ada berapa hadis yang harus dia hafal? Ada berapa ribu yang harus dia hafal agar dia menjadi seorang hafiz? Ada berapa ribu Komanda? Halo. Ada berapa ribu? Iya, halo. Ini ada berapa? Iya. Ya, Tengku Banta. Ada berapa ribu seorang harus menjadi hafiz? Kau tidak mempercayai kepada Imam Baihaqi dan Imam Baghawi dan kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Ada berapa ribu syaratnya seorang harus bisa menjadi seorang hafiz? Ada berapa ribu yang harus dia hafal hadis? Halo. Iya, halo. Pak kaduk lautan pula yang nak jaringan. Saya long jaringan nunggu. Berarti lu kudu lautan ada anak jaringan. Punah.
Syarat menjadi seorang hafiz itu berapa ribu hadis harus dia hafal? Hafiz Quran apa hafiz hadis? Hadis. Kayak kalau saya tahu hafiz Quran ya, hafiz hadis kurang tahu. Oh, hafiz hadis kurang tahu. Ya udah, tadi saya berarti sudah membantah dan membawa dalil yang kamu minta. Sekarang bawakan bantahnya kamu bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu. Coba dibaca rijalul hadis tersebut. Rijalul hadis tersebut. Halo. Iya. Coba baca rijalul hadis tersebut yang kamu baca, bilang bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu. Baca rijalul hadis tersebut. Hadis maudhu lah karena tidak ada ulama yang membahas tentang hadis itu ya. Ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menegakkan sunnah. Ini kubuka sekali lagi biar kau cerdas. Nggak ada ulama. Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani itu bukan ulama ahlu sunnah. Kitab banyak kali kitab pemalsuan kitab ya. Tahu kitab kan? Kita coba baca di Sahih Muslim ada nggak hadis itu? Tungku bantah ini kulang sekali lagi. Ku bantah ini kulang sekali lagi. Baca Sahih Muslim nah hadisnya. Nah, Pak nah cipegah aja. Ini ku bantah, kulang sekali lagi nih ku bantah yang meriwayatkan hadis ini. Tapi kalau kita belajar dicari mungkin ada hadis itu. Nah, nih Dengku Bantah ulang sekali lagi nih. Kamu kenal namanya nih Dengku Bantah? Bentar, Dengku Bantah. Ini mungkin huruf jar aja nggak ada huruf jar ada berapa Dengku Bantah? Ini tahu siapa namanya Dengku Bantah? Coba baca sekali. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau menuliskan dalam kitab Mafahim Yajibu Antusaha halaman 341. Coba Tungku Bantah baca hadis tersebut tentang bahwa Abu Lahab itu diringankan di atasnya tiap-tiap hari Senin karena memuliakan hari lahir Rasulullah. Maka kultu aku kata. Coba Tungku Bantah baca riwayat hadis ini ya. Ya, pakai padahal masalah gaib. Kenapa ada hari Senin? Apa itu hari Senin? Astagfirullahaladzim. Ya udah, dibaca dulu. Enggak, bukan dibaca. Apa yang kau bawa itu? Masa membahas agama itu yang bawa? Enggak ada sama sekali landasannya. Hah? Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur. Bukan yang Ghafur. Kenapa orang tahu itu hari Senin? Masa? Astagfirullahaladzim. Ya udah. Enggak heran. Sabarlah sedikit dah. Masalah gaib. Gaib masa tahu dia tahu hari Senin, hari Jumat, hari Sabtu. Kenapa dia percaya? Berarti makanya buang itu, taring itu buang, hadir mau itu buang, nggak usah dipakai. Ya. Hurufnya ada berapa Nggu Bantah? Tapi kenapa kalian percaya? Masalah sedangkan pembagian mana tauhid jelas. Uluhiyahnya ada dalam Al-Quran, rububiyahnya ada dalam Al-Quran, asma wa sifat ada dalam Al-Quran. Kenapa kalian itu nggak percaya? Hah? Tapi kenapa hadis Senin ada dengan siksa neraka? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Tungku Bantah. Kembali ku pegah ke ilung. Nyok kan pegah ro ye kan. Hai dak pekian. Teruk kenang percaya kagak tu. Berarti yang boy kan yang nyo kure Mas Riyadi. Tungku Bantah mana PE Amar? Tungku Bantah mana PE Amar dalam Al-Qur'an yang menyatakan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Mana PE Amar ya? Mana Amar ya? Mana amar daripada Al-Quran dan hadis yang menyatakan uluhiyah, asma wa sifat? Di mana aku ambil tahu? Tungku Bantah mana amar dalam Al-Quran dan hadis
Berarti dari bunuh dengar dulu, hanane jauh dengar dulu. dari bunuh Berarti dari apapun bunuh yang hanane dibahas jauh tentang dari bunuh hanane jauh tentang dalil sahih, pasti nggak akan terima karena dalil maudhu pun kalian amalkan. Enggak. Dengar le. Ada pulung kasih yo. Kasih yo yo ada pulung pukul biro. Masa ada urusan ni neraka le. Urung nonton malay ada nunggu anda banta urung nonton sejak malay ada. Kan malay nyo aku berah baru. Tungku banta. Ini dari tadi Anda tidak menjawab dalil-dalil yang saya tanya. Mana dalil amar dalam Al-Quran dan hadis yang menyatakan tentang amar rububiyah asma wa sifat? Ditunjukkan. Tafadzal. Jadi selama kau belajar agama, nggak pernah kau dengar apa itu uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Nggak pernah kau dengar itu rupanya? Iya, tunjukkan amar kita dalam ini nggak usah mendirikan prinsip ya. Prinsip itu buang, ego itu kita buang ya. Jangan karena yang larang tahlilan, maulidan, iya, itu yang kau anggap wahabi. Nah, kau mendirikan prinsipmu sendiri ya. Tungku banta, saya sudah membawa 3 referensi tadi, 3 kitab. Apa yang 3 referensi? Kenapa kau percaya itu hari Senin? Oh, dah. Kenapa nggak hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu? Tungku anda uskut an. Ana uridu soal. Anjir, tidak usah kau nampakkan bahasa Arabmu apa. Itu kitab yang jelas itu nggak ada sama sekali, tapi tetap kau baca. Tungku banta. Kan masalahnya rugo kitab likut pak menonton kitab tu tapi yang kau percaya hadisnya. Ya udah kalau memang Tungku banta tidak percaya hadis, pertanyaan satu saja. Enggak, maksudnya kan siapa yang tahu di neraka itu ada hadis ini? Ada berapa? Ya udah. Enggak, dengar dulu. Enggak, ini yang kita bahas ini dulu. Kenapa di neraka ada hari Senin? Kenapa kau amalkan hadis itu? Astagfirullahaladzim. Tungku banta, pertanyaan satu saja. Dari belakang itu bertonton huruf jar. Tapi itu yang kita kau baca. Ada berapa? Makanya dengan dulu makanya. Huruf jar ada berapa? Setiap orang yang melarang tahlilan, maulidan, itu kau anggap wahabi. Tungku, ya udah. Tungku banta enggak dianggap wahabi, tapi huruf jar ada berapa? Dengar dulu, ini bukan masalah itu ya. Ini masalah yang huruf yang jar awak ada dengar berapa? tadi. Masa di kitab itu kau pelajari itu hari Senin Abu Lahab yang akan siksa neraka. Di mana kau ambil kitab itu? Tungku banta. Dari huruf jar ada berapa? Asal maut itu kau ambil kitab. Yang bisa mi'raj 70 kali dalam satu malam. Tungku banta, ini kulang sekali lagi. Yang ini bisa ada namanya kitab yang bisa terbang Syarwani satu sama lain. Karangan daripada Ibnu Hajar Haitami. Udah satu. Semua orang bisa manipulasi kitab ya. Dengar dulu. Yang kedua Di hadis ada sahih, namanya kitab Mafahim di hadis sahih Yajibu An-Tusaha. Di hadis sahih nggak pernah awak dengar bahwasanya di hari Senin Abu Lahab dinyatakan siksa neraka ya. Sedangkan saat keponakannya lahir, memang dia senang ya. Tapi saat keponakannya dijadikan diangkatnya Nabi, dia yang pertama membencinya. Dia yang pertama memeranginya. Bisakah diringankan siksa neraka orang kayak itu? Udah. Ketika dia menegakkan tauhid, udah. Abu Lahab yang pertama memerangi Nabi Muhammad. Ya udah. Kenapa bisa masuk dalam kitab bahwasanya diringankan siksa neraka? Seringannya siksa neraka, bara api terus di bawah kaki yang mendidih otak itu paling ringan ya. Tungku banta mengatakan bahwa itu hadis maudhu. Terus ulangi ni bahas. Masalah-masalah haknya dah faham tu. Masalah iya. Jadi ya. Tungku banta mengatakan masalah mana makan uluhiyah asma wa sifat hang kapati. Tapi hadisnya kapati. Yang lang sakit urelung yang aku dengar aku pikirkan. Tungku banta mengatakan bukan karena bercitat turun pedang sunnah pula. Tungku banta mengatakan hadis tersebut adalah hadis maudhu. Ya udah, saya terima itu hadis maudhu, enggak apa-apa. Kalau memang benar itu hadis maudhu,
Coba Tungku Bantah sebutkan huruf jar ada berapa dulu. Dari kelas 1 kita belajar dulu. Huruf jar ada berapa? Tafadhal Tungku Bantah. Huruf jar ada berapa? Ini awal pertama kali kita belajar dulu. Huruf jar ada berapa Tungku Bantah? Pada boh nah huruf jar. Aci Tungku Bantah sebutkan huruf jarnya pada boh nah. Tungku Bantah. Sabak Tungku Bantah mulai bunuh ka sebut-sebut bahwa nyan hadis maudhu nyan hadis maudhu. Long sebut rijalul hadis pun hana jeutna. Abinya yang paling mudah menteng. Coba sebutkan huruf jar Tungku Bantah. Ada berapa huruf jar di dalam kitab Awamil Tajarul Ahwal ataupun dalam kitab Kawakibud Durya ataupun dalam kitab Imam Zarnuji dalam kitab Ibnu Aqil, sebutkan huruf jar ada berapa. Tafadhal Tungku Bantah. Huruf jar ada berapa? Tafadhal Tungku Bantah, huruf jar itu ada berapa? Ya, bro, yang coba Google dengan cara gian. Cipungo, mulai bunuh. Pegahnya diskusi ilmiah loh. Tadi Tungku Bantah katanya kita ingin diskusi ilmiah, tapi satu pun dalil belum Tungku Bantah bawa. Coba Tungku Bantah. Tafadhal Tungku Bantah. Coba Tungku Bantah, huruf jar ada berapa? InsyaAllah singa lon wa singa pemilu singa lon wa insyaallah. Alam yo pabi hotel saat ngan ngawurung yang bahlu leleng yo. Aci Wandi. Aci wabi Aci. Mana Tungku Bantah? Aci bat. Elong hana kuda yang aja taham dah. Soalnya Anda mengatakan bahwa tadi Anda mengatakan hadis itu adalah hadis maudhu. Ya udah, saya terima walaupun saya sudah membawa dalil tentang hadis tersebut. Ya. Anda tetap mengatakan hadis maudhu. Saya tanya yang simple aja. Itu pertama kali kita masuk pondok pasti diajarkan. Pertama kali. Huruf jar ada berapa? Ayo Tungku Bantah, buka mic-nya Tungku Bantah. Oke, Tungku Bantah. Dibuka mic Tungku Bantah. Huruf jar ada berapa? Tungku Bantah buka mic. Udah? Oke, dengar dulu. Ya udah. Oke. Halo. Baca huruf jar. Oke. Coba dengar dulu. Tadi kau bilang itu kan hadis apa? Sahih. Nah, ya, bertentangan nggak dengan Al-Quran? Jar. Dengar dulu, bertentangan Tungku nggak dengan Bantah. Al-Quran? Tabat diada ini apa ini? Tabat diada apa? Coba baca dulu. Tungku Bantah. Huruf jar Dengar ada dulu ya. berapa dulu? Tabat yada abi lahabi watab. Coba sambungkan ayatnya. Apa arti ayat Al-Quran itu? Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Kan nggak tahu saya. Makanya bertentangan dengan Al-Quran. Dapat diskusi-diskusi. Pun dah baca yang hadis kan. Bertentangan dengan Al-Quran. Tungku Bantah huruf jar dulu. Huruf jar dibaca dulu. Oh, enggak, dengar dulu. Bukan huruf jar ya. Itu masa TK pun bisa itu. Jangan kau sok-sok. Tabat itu. Enggak. Oke. Kau pikir Tabat itu kau kalimat amal apa? kitab udah pandai kali tu. Jar, tapi Ya udah. masa itu hadis enggak tahu. Ya udah. Makanya Itu yang aku ayat. bahas tadi itu, tahu kenapa aku bantah hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Tapi bisa juga kau bawa hadis itu ya. Udah habis. Makaji ku bergailung. Ngengkah dari diskusi yang Al-Quran dah bahang ke peti. Terus hadisnya ke peti. Ya. Tungku Al-Quran Bantah. firman Allah begah. Gimana ni bantah le? Tungku Bantah, huruf jar ada berapa? Yang metika pijit yang berkata yang baru bangai dia kena. Ya udah. Ya udah, Tungku Cik baca Bantah. dong yang tiga yang lu pegah tabat dia ada ni baca tiga cocok dengan hadis kah ya? Tungku Bantah, huruf jar ada berapa?
Mak kaji mengandung ada program dakwah jal. Ku pedang ku peraju. Menganggap je ke dakwah. Iya. Huruf jar ada berapa? Biar lemuk-lemuk dah kena hana ju. Nya pu khabar hadis kan. Tak berat pada dengan Al-Quran. Huruf jar- Kita khabar hadis kan. Pu khabar. Huruf jar ada berapa? Lah, Huruf jar ada berapa? Pegah dah tengku Tengku dah. bantah. Iya, tengku bantah huruf jar ada berapa? Tak ni merdeka pergi Malay dah jawab ini. Apa dah jawab mah? Iya, ya Kita udah, buat lalu ya pegah udah, coba leh. dijawab. Coba ya udah, kau bentar jawab lagi dulu. saya jawab. Enggak, dengar dulu. Coba kau jawab dulu Al-Quran ni ya. Ini Al-Quran firman Allah ya. Jangan main-main kau ya. Ha? Kau kira kita ni. Ah, Ni firman Allah ni. apa firman Allah? Tak dia ada Apa itu apa firman artinya? Enggak tahu saya. Alah sakit. Dan firman Allah apa kaya aku. Ya udah tengku bantah. Tabat yada, celakalah engkau. Putih hadis lah, putih hadis je putih. Teman yang jadi masalah di mana tabat yada itu tengku bantah? Je. Allah Akbar. Kak sudah depi dia kak jematok gelung nanti sibuk ke. Apa tak minta apa yang mabuk kena. Iya, tengku bantah berarti itu maksudnya apa tengku bantah? Berarti kalau Jadi enggak, jadi sekarang yang kau baca kitab apa Quran? Pada suatu hari Jadi yang kau amali itu apa kitab selalu? Quran enggak? Oke. Biar saya jelaskan dulu. Saya jelaskan. Okey, gimana? Pada suatu hari Rasulullah lahir, maka Abu Lahab itu begitu gembira hingga senang hingga dia memerdekakan satu budak. Maka ada hadis, maka Rasulullah Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah Ta'ala karena gembira dengan lahirnya Rasulullah. Lantas Anda membantah dengan tabat yada. Lalu saya tanya balik, kalian mengatakan Abu Lahab itu beriman. Itu pun tidak Anda bawa dalil. Dengar dulu. Lalu Anda mengatakan bahwa kita harus diskusi ilmiah. Ya udah tengku bantah. Datangkan amar daripada nas Al-Quran dan hadis tentang tauhid. Datangkan amarnya. Makanya dengar dulu ya. Kenapa Abu Lahab dikatakan beriman? Dia tahu bahwasanya yang menjadikan Tengku alam bantah semesta. jawab saja yang saya tanya. Tengku bantah dijawab saja yang saya tanya. Yang kau tanya tadi, kenapa bilang Abu Lahab beriman kan? Okey. Abu Lahab percaya bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Tapi Tunjukkan dalil. Entar dulu di mana dalilnya itu Abu Lahab mempercayai Allah Taala menjadikan langit dan bumi. Tunjukkan dalilnya. semua orang, fitrah orang ya, tahu bahwasanya yang menciptakan langit dan Tunjukkan dalil. Dengar dulu. Ini makna Tunjukkan dari dalil. tauhid. Dengar dulu. Makanya tauhid ini harus dilengkapi dia, bukan main-main masalah tauhid ya. Bukan main-main, bukan perkara raib yang kon. Tauhid yang kau main cara. Iya udah. Datang amar. Dengar dulu ya. Amarnya mana? Amar daripada Dengar nas dulu. Quran dan hadis. Orang Islam, Amar. kita ni orang Islam ya. Tahu siapa yang ciptakan langit dan bumi, okey? Okey? Tapi saat kita berdoa, kita menghadap ke kuburan. Ecek-eceknya itulah berhala zaman sekarang. Okey? Meminta berkah di kuburan. Tungku bantah. Bertawasul di kuburan. Tungku bantah, dijawab saja amar, mana amar daripada nas Al-Quran dan hadis tentang tauhid tersebut dan Abu Lahab itu percaya Allah Ta'ala menjadikan Tauhid bumi dan itu langit. kau tanya sama orang kafir, ayah bapa, ayah ibu, ayah anak, itu kau tanya sama orang kafir kalau tauhid ya. Tapi kalau pembagian tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kau tanya sama orang Islam. Apa itu makna rububiyah? Apa makna uluhiyah? Apa makna asma wa sifat? Tapi kalau masalah kau bilang masalah tauhid, Tungku bantah paham dulu. amar itu apa? Dengar dulu. Paham amar itu apa? Kalau enggak, pembicaramu menyeleweng tahu. Tauhid apa tauhid itu, bos?
Makanya Tungku mulutmu bantah. kau jaga. Tungku Kau jaga bantah. mulutmu. Jangan kau bilang pembagian tauhid, kau bilang tri tauhid. Tri tauhid tanya sama orang kafir. Tungku bantah. Nah. Ngerti apa itu amar? Anda ngerti itu Dengar amar? dulu. Ini dengar dulu ya, Jan. Ini ya, ini jangan kau putar sana Tungku putar bantah sini. Dengar ngerti dulu. dulu amar. Dengar Dari dulu tadi Anda sudah pembicaraanmu dengar saya. tadi. Saya tanya. Dengar dulu pembicaraanmu tadi bahwasanya kau bilang itu tri tauhid. Di mana dalilnya? Mana ada dalil tri tauhid? Tanya sama orang kafir. Kalau masalah tri tauhid, ayah bapak, ayah ibu, ayah anak, mau kau? Makanya jangan kau samakan pembagian tauhid sama tri tauhid. Ya udah, tungku bantah Makanya, amar. dengar dulu. Mana amar? Makanya, Dari tadi dengar dulu. Tungku bantah amar, tunjukkan amar dari nas Al-Quran dan hadis tentang tauhid rububiyah asma makanya wa sifat. mulutmu itu kau jaga. Rugi kitab di belakangmu itu, tapi mulutmu nggak kau jaga. Hah? Kok ini dari kok ngomongnya nggak nyambung kali ini? Bukan kau nggak nyambung tri tauhid apa nyambung apanya? Sama pembagian tauhid nyambung. Bahasa sakit tu. Macam apa khabar tu? Tungku Cuma lu kenapa kau menjawab? bawa Saya BU salah apa khabar masalah agama je. Baik apa baik apa sama. Ini apa sama mandum? Tungku bantah bawakan dalil amar daripada Al-Quran dan hadis tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Bawakan amar daripada Al-Quran dan hadis. Buka mahang ka dengar sih. Yang ka dengar kah Abu Ya Lahab? udah dibawakan dulu. Ya udah dibawakan dulu. Yang ka dengar lero ke Abu Lahab nak siksa nak peringat siksa neraka yang petih. Kepu dah pegah mari sahih mendang. Ha? Ya udah tungku bantah bawa dulu. Dari tadi belum dibawa satu pun dalil. Bawa dulu. Berbusa ini mulut kau ngomong masalah hadis tetap kau percaya ya. Kenapa bertentangan dengan pikiranmu? Karena yang pembagian tauhid ini kau bilang tri tauhid. Okey? Rububiyah ada dalam Al-Quran, uluhiyah ada dalam Al-Quran, asma wa sifat ada dalam Al-Quran. Tapi enggak kau percaya. Tapi hadis tentang perkara gaib, Abu Lahab ada diningatkan siksa neraka pada hari Senin, tapi kau percaya? Manusiakah? Hah? Dari tadi belum Bukan dari tadi, satu Jan. hadis Dengar yang lu. tungku baca. Coba tungku baca hadis satu saja. Setiap orang Bacakan yang dulu masuk hadisnya. setiap orang yang masuk ke Bacakan rumah hadisnya. dia baca hadis sahih tapi kau pelintir pakai hadis palsu. Hah? Hai bang ayah, Nggak, kau kau tiga terima. baca tiga hadis le, tiga baca hadis apa boleh? Patah hadis Kah, yang Bang Ai? menyatakan uluhiyah rububiyah sifat. Orang bangai, Hadis orang baca. tidak hanya dah berhabar. Hadis sahih tajuk hai betih. Hadis maudhu betih. Ya udah, coba baca hadis sahih. Bacakan hadis sahih, bacakan. Saya Gimana dengar. baca hadis sahih dari angka hadis maudhu ke betih? Aku hai dah baca. Ya udah, coba Malay bacakan macam. hadis sahih. Bacakan hadis sahih, saya dengar. Bacakan Hai hadis dah sahih, baca. saya dengar. Hai dah baca hadis sahih yang rugo macam rugo. Bacakan hadis sahih, saya dengar. Rugo abah-abah ada, hadis maudhu ke betih. Tak ada. Dapat orang halong, Bacakan hadis sahih, bacakan hadis sahih. Coba Yang dibacakan hadis sahihnya dulu. Pembagian Bacakan hadis sahihnya. Pembagian tauhid apakah tri tauhid? Renju. Peluang. Hai prung rek. Ketepan aku. Waalaikumsalam.